Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi bacaan kita pada kitab Tuhfatul Washabiyah fi tashil matnil ajurumiyah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita, barakallahu fikum, kita akan sedikit menambah atau mengulang materi yang kemarin kita telah sampai di dalam kitab Tuhfatul Washabiyah pada bab na'at. Pada bab na'at. Naam. Kemarin di sana disebutkan na'at itu terbagi menjadi dua. Na'at hakiki dan na'at sababi. Dan di Tuhfah Washabiyah itu tidak disebutkan ringkasan daripada pembahasan na'at ini. Ringkasan dari pembahasan na'at. Makanya kita sedikit ulang lagi. Dari awal tidak masalah insyaallah ta'ala. Agar supaya bisa lebih paham lagi tentang na'at ini. Nah, yang lebih sulit itu memang adalah na'at sababi. Dikarenakan na'at sababi ini berkaitan dengan isim yang beramal amalan fi'il. Sedangkan kita belum mempelajarinya. Berbeda dengan kita yang telah sampai kepada bab al-ismu ya'mal amalan fi'il. Isim yang beramal amalan fi'il. Mungkin itu lebih sangat mudah lagi untuk memahaminya. Baik. Materinya telah ana share di grup. Screenshot dari kitab At-Tuhfatus Saniyah fi syarh ala Muqaddimatil Ajurumiyah. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullahi alaih. Babun na'at. Na'at tabi'un lil man'ut fi raf'i wa nasbi khafdih. Na'at itu dia adalah yang mengikuti man'utnya pada rafa'nya, nasabnya dan jarnya, pada ma'rifatnya dan nakirahnya. Contohnya qama Zaidun al-aqil. Datang Zaid yang berakal. Datang Zaid yang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Nah itu. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Al-aqilu, al-aqila, al-aqili, ini namanya na'at. Namanya apa? Na'at. Atau lebih kita kenal dengan sifat. Yang mana dia tugasnya untuk mensifati yang sebelumnya. Yang lebih kita kenal dengan arti yang. Gitu kan? Datang Zaid yang berakal. Itu namanya na'at. Dan na'at hukumnya mengikuti man'utnya, mengikuti sebelumnya. Dari rafa, maksudnya dari bagian i'rabnya. Kemudian dari ma'rifah nakirahnya. Insyaallah nanti kita akan bahas di bawah. Dan ada ringkasannya dalam kitab Tuhfah Saniyah ini yang membuat orang insyaallah taala lebih mudah memahami tentang bab na'at ini. Kita akhirkan saja pada akhirnya. Taib, aqul an-na'at fil laghah wal wasf. Na'at secara bahasa itu wasf sifat. Secara istilah atabi al-mushtaq. Dia adalah tabi' yang mengikuti. Kemudian al-mushtaq. Mushtaq itu adalah isim yang dia memiliki tasrifan. Yang memiliki tasrifan. Atau gampangnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Mushtaq itu namanya. Ya. Isim fa'il atau isim maf'ul. Dharib atau madrub. Kayak gitu. Itu daripada syarat na'at. Hukum na'at secara asal. Makanya kita tatkala melihat na'at itu kita enggak akan temui yang lebih sangat banyak dibandingkan ya bentuknya dia adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Ja'a Zaidun al-aqilu. Datang Zaid yang berakal. Ja'a Zaidun ad-darib. Datang Zaid yang memukul. Ja'a Zaidun al-madrub. Datang Zaid yang dipukul. Itu namanya mushtaq. Atau lebih kita kenal lebih gampangnya isim fa'il atau maf'ul. Nah,
Sighah fa'il atau sighah maf'ul. Au al-mu'awwal bil mushtaq, atau dia yang mu'awwal dengan mushtaq. Artinya dia berarti jamid. Wah, jamid ya ribet lagi. Jamid itu berarti yang bukan mushtaq. Gampang gitu. Yang dia barakallahu fikum tidak ada tasrifannya. Dia tidak ada tasrifannya. Seperti jamid itu contohnya seperti masdar. Contohnya seperti masdar. Contohnya misalkan ja'a rajulun adlun. Datang seorang lelaki yang adil. Dan ini mu'awwal bil mushtaq. Ya. Itu nanti babnya akan kita akhirkan saja dikarenakan agak sedikit rumit. Itu nanti di mutamimah. Kita palingkan saja dulu. Al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif. Beliau memberikan faedah di sini dalam tufasaniyah. Apa sih faedah didatangkannya na'at? Kata beliau, al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif. Ketika man'utnya itu ma'rifah, maka fungsi na'atnya untuk menjelaskan man'utnya. Menjelaskan man'utnya. Contoh misalkan, datang Zaid. Zaid yang mana? Kita punya teman Zaid itu banyak. Ada Z ini, ada Z itu, ada Z dan semisalnya. A, B, C, dan D namanya Z semua. Nah, masing-masing dari mereka kan punya sifat yang berbeda-beda. Kita datangkanlah sifat untuk Zaid ini. Ja'a Zaidun al-aqilu, datang Zaid yang berakal. Semuanya berakal. Gimana terusnya? Nah, maka datangkan lagi sifatnya. Ja'a Zaidun al-aqilu at-tajiru. Datang Zaid yang berakal dan yang tajir, yang dia pedagang. Al-katib, yang dia penulis. Nah, jadi dengan sebab datangan na'at menjelaskan man'utnya. Kalau na'atnya, kalau man'utnya ma'rifah. Itu tugasnya. Jadi kita menjelaskan agar supaya paham siapa yang dimaksud. Kemudian al-mukhassisu lahu fin nakirat. Kalau misalnya man'utnya nakirah, maka fungsinya untuk mengkhususkan. Artinya membatasi lingkupan nakirah yang sebelumnya sangat umum. Contoh, ja'a rajulun aqilun, datang seorang lelaki. Nah, rajul ini kan mencangkup ma balagha min bani Adam. Yang dia telah balik dari anak Adam, berarti seluruhnya masuk. Datang laki yang mana? Ya seluruhnya. Didatangkan na'at, aqilun yang berakal, fungsinya untuk mengkhususkan lelaki yang berakal saja yang datang. Berarti cangkupannya lebih khusus. Naam, kayak gitu ya kawan. Masya Allah, ini di Tufasaniyah lebih tinggi kitabnya. Kemudian disebutkan di sini an-na'at terbagi menjadi dua. Yang pertama hakiki, kedua sababi. Na'at hakiki dia adalah na'at yang marafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ut. Dia yang marafa' dhamir mustatir, mau naik ke atas. Dia yang marafa' dhamir mustatir yang mana dhamirnya kembali kepada man'ut. Berarti dia isim beramal amalan fi'il. Kesimpulannya gitu. Kan fi'il itu kan dia punya dhamir. Kalau fi'ilnya di depan, sebelumnya ada sebuah kata, ini pasti kemungkinan besar fi'ilnya punya dhamir kembali ke kata tersebut. Contoh misalnya, ja'a Zaidun doroba, datang Zaid yang memukul. Doroba, siapa yang mukul? Huwa. Siapa huwa? Zaid. Naam. Jadi dalam doroba terdapat dhamir yang mana dhamir kembali ke Z. Nah, itu juga begitu pula ikhwan barakallahu fikum pada na'at sababi, pada na'at hakiki afwan. Yang mana dhamirnya mustatir, yang mana kembali kepada man'ut. Apa mustatir? Mustatir itu yang ma la suratul lahu fil lafadz. Ya, ma laisa lahu surah fil lafadz. Yang enggak ada bentuknya di lafadz, yang enggak kelihatan. Nah, contohnya bismillah.
Ja'a Muhammadun al-aqil. Datang Muhammad yang berakal. Fal aqil na'at buat Muhammad. Dia rafa. Afan dia merafa dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Ya'udu ila Muhammad. Kembali ke Muhammad. Jadi ja'a Muhammad yang berakal. Siapa yang berakal? Huwa. Siapa huwa? Ya Muhammad. Nah gitu. Nah. Ja'a Muhammadun. Ja'al jalis. Yang duduk. Nah, gimana datang tapi duduk? Ja'a Muhammadun al-katib, yang nulis. Nah, ini al-katib dia seperti kalau kita katakan kataba. Nah, makanya dikatakan ini isim beramal amalan fi'il. Kenapa? Karena dia bisa merafa dhamir mustatir, sebagaimana fi'il merafa dhamir mustatir. Sebentar ikhwan, afwan. يناقش في الحوار دور الثالث دور الثالث معه هو هذا الباب سابقا في شوية قليلا بعدين ويلتقي مع هذا الرجل أولا أحسن صدق فقط أسئلة لأن طالب أحيانا أصلح إذا كان يتكلم مع صديقه صح؟ أحسن كلام وبعدين ويأتيني هذا الرجل بعد ذلك هذا الرجل خلاص يرمي بهذا ثم يأتي بهذا ما أحسن لا فهو يا زلمة تعال سريع يلا تعال أين مبارك تعال Hai ikhwan, ma'adziratan wasil. Ya, al-aqil terdapat padanya dhamir mustatir. Kembali kepada Muhammad. Makanya dia dikatakan isim beramal amalan fi'il dikarenakan amalannya seperti fi'il. Kemudian na'at sababi dia marafa asman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'uwat. Dia marafa isim dhahir. Yang isim dhahir ini bersambung dengan dhamir yang mana dhamirnya kembali kepada man'ut. Berarti isim dhahirnya fa'il dikarenakan na'am barakallahu fikum dia na'atnya beramal amalan fi'il gitu. Kalau tadi isim dhahir fa'ilnya dhamir mustatir, sekarang fa'ilnya berbentuk dhahir, bukan berbentuk dhamir mustatir lagi. Persis seperti fi'il fa'il ikhwan. Ya. Dia perkaranya persis seperti fi'il fa'il. Contohnya nah, ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Datang Muhammad yang mulia, yang utama. Siapa? Abuhu, bapaknya. Ikhwan, abuhu dia namanya ini semua nih susunan al-fadil abu na'at sababi. Bukan hakiki. Dikarenakan ini na'at hakikatnya bukan buat Muhammad, tapi buat bapaknya. Muhammad. Datang Muhammad yang utama. Siapa? Abu, bapaknya. Nah, seakan-akan kita mentakbir ja'a Muhammadun fadula abuhu. Datang Muhammad yang bapaknya itu memiliki keutamaan. Kalau kita lihat al-fadil di sini marafa isim dhahir yang itu adalah abuhu.
Kalau kita katakan lainnya adalah fa'il. Fa'il dhahir bukan fa'il berbentuk dhamir mustatir. Yang mana fa'il ini dia mutasil bersama dengan dhamir, yang mana dhamir kembali kepada man'ut, yaitu adalah Muhammad. Al-Fadil na'at li Muhammad. Abu fa'il lil Fadil. Nah, bapaknya ini Abu fa'il buat Fadil. Nah, marfu' bil waw, dengan waw sebagai pengganti dari dhammah karena dia asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf ila ha allati hiya dhamirun a'id ila Muhammad. Yang dia mananya ya kembali kepada Muhammad. Dia barakallahu fikum, dia mudhaf kepada ha, yang mana ha ini adalah dhamir yang kembali kepada Muhammad. Hukum na'at, dia mengikuti man'utnya pada i'rabnya, kemudian pada ma'rifat atau nakirahnya. Sama aja baik hakiki atau sababi. Nah, baik na'atnya hakiki atau sababi, ma'rifah harus. Kalau kita perhatikan tadi ke atas, ya, na'at hakiki, ma'rifah, Zaidun al-aqil, rajulun aqil, nakirah. I'rabnya sama-sama marfu. Ja'a Zaidun al-aqil abuhu. Nah, ja'a rajulun aqilun abuhu. Sama-sama nakirah, sama-sama ma'rifah. I'rabnya juga sama. Wa ma'na hadza, maknanya annahu in kana al-man'ut marfu'an kana an-na'at marfu'an. Kalau man'utnya marfu', na'atnya marfu'. Contoh, hadara Muhammadun al-Fadil, atau hadara Muhammadun al-Fadil abuhu. Wa in kana man'ut mansuban kana na'at mansuban. Sama. Kalau masuk. Ra'aitu Muhammadan al-Fadil atau ra'aitu Muhammad al-Fadil abuhu. Abuhu tetap ikhwan marfu', enggak mansub dia. Kenapa? Ya karena dia fa'il. Fa'il hukumnya marfu', rafa'. Marfu' dia. Nah, kalau na'atnya maf'ud, khafat, majrur, maka na'atnya majrur. Nadartu ila Muhammadin al-Fadil, ay nadartu ila Muhammadin al-Fadil abuhu. Kayak gitu. Wa in kana man'ut ma'rifatan kana na'at ma'rifah. Kalau ma'rifah juga, sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Kalau man'utnya afwan nakirah, na'atnya nakirah. Contohnya, ra'aitu rajulan aqilan, atau ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Ntar insyaallah diringkas. Kita lebih cepat lagi. Tsumma idza kana na'at haqiqiyan, kemudian barakallahu fikum, kalau na'atnya hakiki, zada ala dzalik annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi wa ta'nithihi. Kalau na'at hakiki, maka ditambahi dari ketentuan yang di atas. Apa penambahannya? Bahwasanya dia mengikuti man'utnya, ya maksudnya na'at mengikuti man'utnya pada mudzakkar dan muannasnya, pada mufrad, musanna dan jamaknya. Maknanya maksudnya apa? Annahu in kana al-man'ut mudzakkaran. Kalau matunya mudzakkar, maka na'atnya mudzakkar. Contoh, ra'aitu Muhammadan al-aqila. Kalau na'atnya muannats atau man'utnya muannats, maka na'atnya muannats. Contoh, ra'aitu Fatimata al-muhadzabata. Nah, itu sama-sama muannats. Kalau misalkan man'utnya mufrad, na'atnya mufrad. Sebagaimana yang kita lihat pada dua contoh berikutnya. Mufrad. Kalau man'utnya musanna, na'atnya musanna. Contohnya, ra'aitu al-muhammadaini al-aqilaini. Nah, kalau man'utnya jama', sama na'atnya juga jama'. Ra'aitu rijal al-uqala'a. Ini kalau na'at hakiki. Entar insyaallah taala diringkas. Kemudian berikutnya, lembar berikutnya. Adapun na'at sababi, fa innahu yakunu mufradan daiman. Maka dia selama-lamanya mufrad. Walau kana man'utu musannan aw majmu'an. Walaupun na'atnya musanna atau jama'. Kau katakan ra'aitul waladaini al-aqil abuhuma. Tuh. Ya. Saya melihat dua anak yang berakal bapaknya. Ya, yang berakal bapaknya. Kenapa kau masih mufrad? Dikarenakan dia kayak fi'il, ikhwan. Fi'il fa'il. Kan kalau fi'il fa'il itu
kalau fa'ilnya musanna tetap fi'ilnya mufrad. Contoh, doroba Muhammadun. Ini nggak ada iskal pada kita. Doroba Muhammadani. Memukul, dua Muhammad memukul. Tatkala kita katakan dua Muhammad memukul, enggak kita katakan doroba Muhammadani. Enggak. Dengan dalil bahwasanya ini kan musanna, maka dorobanya harus musanna, enggak boleh huwa doang, tapi harus huma. Enggak aja tuh. Nah, dikarenakan fa'il yang zahir itu dia lahirnya dari fi'il yang doroba, dorobat, yadribu, tadribu. Itu aja. Sisa fa'il daripada fi'il yang ada berbentuk mustatir atau baris. Intinya berbentuk dhamir. Kan fa'il kan sebagaimana kita ketahui ada 12. Fi'il afwan ada 12. Tatkala kita tasrif. Doraba, doraba, dorabu, dorabat, dorabata, dorabna. Sampai dorab itu dorabna. Yadribu, yadriban, yadribuna, tadribu, tadriban, yadribna. Sampai adribu, nadribu. Ini semua di dalam fi'il tersebut wajib ada fa'il. Nah, fa'il terbagi dua. Dia bisa dhamir, dia bisa isim dhahir. Tapi isim dhahir dari fi'il itu cuma bisa kita ambil dari fi'il doroba sama dorobat kalau madhi, kalau mudhari yadribu sama tadribu. Artinya huwahiyah doang. Huwahiyah dan huwahiyah. Sisanya dari fi'il, na'am barakallahu fikum, yang 10 maka dia enggak bisa di situ untuk dibuat fa'il yang menggunakan isim dhahir. Harus fa'ilnya berbentuk dhamir di dalamnya. Contohnya, doroba fa'ilnya alif. Naam, takdirnya huma. Dorobu fa'ilnya waw, takdirnya hum. Naam, kayak gitu ikhwan. Tapi kalau doroba, dia fa'ilnya di dalam, huwa. Dan yang inilah yang boleh kita gunakan dhamir fi'il doroba dari kata doroba dan dorobat, fa'il yang berbentuk isim dhahir. Nah, makanya nggak boleh kita katakan kalau fa'ilnya musanna, yakni bima'na yang berbuat dua orang, misalkan az-zaidani atau al-muhammadani, itu nggak boleh kita gunakan fi'ilnya musanna juga, tapi harus tetap mufrad. Nah, makanya na'at sababi ini ikhwan mufrad juga. Dikarenakan hukumnya sebagaimana fi'il fa'il. Ra'aitul waladaini al-aqil abuhuma. Seakan-akan kita katakan ra'aitul waladaini aqula au aqala abuhuma. Gitu. Nah, aqala abuhuma. Barakallahu fikum. Thayyib. Kalau katakan ra'aitul aulad al-aqila abuhum. Nah, jadi yang menyesuaikan aulad ini ntar domir yang bersambung pada fa'ilnya. Ntar kita rinci. Kita ringkas maksudnya. Kemudian wayat tabi' an-na'at as-sababi ma ba'dahu fit tadhkir wa ta'nis. Dan na'at sababi mengikuti yang setelahnya pada mudzakkar dan muannas. Taqulu ra'aitul banat al-aqil abuhunna. Itu al-aqil, na'am. Na'at sababi mengikuti yang setelahnya pada mudzakkar. Al-aqil mudzakkar, abu mudzakkar. Taqulu muannas ra'aitul aulad al-aqilata ummuhum. Naam. Kenapa al-aqilata dia muannas? Karena ummu dia fa'ilnya muannas. Sebagaimana kita katakan aqilat Hindun, aqila Muhammadun. Naam. Ra'aitul banat aqula atau aqila abuhun, dan ra'aitul aulad aqilat ummuhum. Kayak gitu ya, harusnya pakai spidol, papan tulis, insyaallah lebih jelas dan sangat jelas insyaallah. Cuma karena ya kita online jadi nggak bisa kedar atau menggambar-gambar sendiri aja lah. Insyaallah lebih digambar lebih mudah, insyaallah bisa. Ini at-talkhis, yani tulakhis min hadza al-idah, kita bisa simpulkan dari penjelasan ini anna na'at al-haqiqi, bahwasanya na'at hakiki yattabi' man utahu fi arba'atin min asyarah.
mengikuti man'utnya yang sebelumnya itu pada 4 dari 10. 4 dari 10. 1 ini dari 4. 1 pada mufrad, musanna dan jama'. Nah, kan itu 3 kan? 1 mengikuti dari yang 3 mengikuti 1. Kalau misalkan naatnya mufrad, man'utnya mufrad. Terbalik ya. Kalau man'utnya mufrad, naatnya mufrad. Kalau man'utnya tasniyah, maka juga tasniyah. Kayak gitu ya, kawan. Jadi pertama mengikuti salah satu daripada mufrad, musanna dan jama'. Kemudian mengikuti satu daripada rafa, nasab dan khafad. Mengikuti satu daripada mudzakkar dan muannats. Mengikuti satu daripada ma'rifah dan nakirah. Berarti kalau kita sebutkan semua ini 10. Naam. Na'at man'ut mengikuti 4 dari yang 10. Mufrad, musanna, jama' ini 3. Rafa, nasab, khafad jadi 6. Mudzakkar, muannats jadi 8. Kemudian ma'rifat, nakirah jadi 10. Nah, na'at hakiki, na'am, dia mengikuti man'utnya dari 4 dari 10. Ya, pada 4 dari 10 ini. Antum tinggal lihat aja bagaimana na'am barakallahu fikum man'utnya. Paham ya, kawan? Nah, semoga dipahami ya, karena tidak pakai papan tulis. Semoga dipahami. Ja'a Zaidun al-aqil. Zaid mufrad. Nah, berarti sama. Mufrad. Kemudian rafa sama. Kemudian mudzakkar sama. Kemudian ma'rifah sama. Berarti 4. Dia ikuti 4. Dari yang 10, naam, kategori yang disebutkan tadi. Kemudian na'at sababi itu mengikuti man'utnya pada 2 dari yang 5. Yang mana yang 2? Wahid min rafa wa nasab wal khafad. Kemudian wahid min ta'rif wa tangkir. Dia na'at sababi mengikuti man'utnya pada rafa'nya atau nasabnya atau khafadnya. 3 berarti. Ini salah satunya antum pilih. Kemudian mengikuti pada ma'rifatnya, pada nakirahnya. Antum tinggal pilih. Berarti 2 dari 5. Mengikuti 2 dari yang 5. Contohnya ja'a Zaidun al-aqil abuhu. Datang Zaid yang berakal bapaknya. Al-aqil mengikuti Zaid itu pada rafa'nya. Al-aqil abuhu rafa. Zaidun al-aqil rafa sama. Kemudian al-aqil dia ma'rifah. Kenapa? Karena Zaidnya ma'rifah. Berarti ma'rifah. Jadi 2 dari yang 5. Kemudian mengikuti marfu'nya. Alladzi ba'dahu fi wahid min al-itsnain. Nah, jadi na'at hakiki ini awal sababi mengikuti marfu'nya yang setelahnya maksudnya atau fa'ilnya lah kita katakan itu hanya 1 dari 2. Yaitu adalah mudzakkar dan muannats. Kalau misalkan fa'ilnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Fa'ilnya muannats, na'atnya harus muannats karena dia hukumnya sebagaimana fi'il dan fa'il. Wala yattabi syai'an fil ifrad wa tasniyah wal jama'. Dan dia tidak mengikuti sedikit pun pada mufradnya, musannanya dan jamaknya. Bal yakunu mufradan daiman abadan. Akan tetapi apa? Dia selamanya mufrad. Contohnya ja'a Zaidun al-aqil abuhu. Lihat mudzakkar. Ja'a Zaidun al-aqilatu ummuhu. Datang Zaid yang berakal ibunya. Jadi ke depan mengikut 1 dari yang 2 mudzakkar muannats, ke belakang ikut 2 dari yang 5. Allah taala alam bissawab. Ini sedikit ulasan tentang bab na'at dan man'ut hakiki dan sababi. Ada pertanyaan, Pak? Izin, Ustaz. Fadhal. Jadi bisa kalau misalkan ana simpulkan kalau misalkan dia itu na'at hakiki, dia itu seakan-akan seperti jumlah ismiyah yang harus mengikuti isim sebelumnya. Kemudian na'at sababi itu adalah diumpamakan seperti jumlah fi'liyah yang tidak memerlukan ikut pada jumlah sebelumnya gitu. Pada jumlah yang diterakan pada sesudahnya gitu. Saya kira-kira simpulkan seperti itu.
Apaan? Masih belum paham mana? Gimana tuh maksudnya? Yang pernah anak pelajari Ustaz, kayak kalau jumlah ismiyah itu kan dia itu fa'ilnya dhamir yang kembali ke isim sebelumnya. Jadi dari segi jumlahnya harus sama. Ayo. Kemudian kalau jumlah fi'liyah dia itu fa'ilnya adalah isim zahir sesudahnya, dan dia tidak perlu mengikuti dari segi jumlah. Baik itu isim zahirnya ada berapapun, itu tidak perlu diikuti dari segi jumlahnya, seperti itu Ustaz. Jadi, Ayo. Ya. kalau Anda lihat tadi seperti penjelasan Ustadz, bisa nggak Anda bilang naat hakiki itu diumpamakan seperti jumlah ismiyah karena dia ngikut jumlah sebelumnya. Ya. Kemudian naat sababi itu adalah jumlah fi'liyah yang tidak perlu mengikuti jumlah sesudahnya gitu. Bisa nggak Anda kira ngomongnya kayak gitu? Ayo, bisa. Kayak gitu ahsan bisa. Tapi dengan syarat jumlah fi'liyahnya itu fa'ilnya berbentuk isim dhahir. Jangan berbentuk dhamir mustatir. Kayak gitu. Nah, Ayo ahsan. syukur Ustaz. Afwan. Ada lagi yang lain? Hubban wa karamah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan syukran, bisa kita katakan hubban wa karamah. Kalau afwan sebagian mengkritik. Gitu. Gimana Ustaz tadi jawabannya? Jadi kalau ada yang mengatakan syukron, itu kan ada kebanyakan mengatakan afwan. Apakah salah atau enggak? Dikatakan salah juga enggak begitu salah insya Allah, karena juga anak pernah tanyakan sama Syekh Ana, enggak masalah. Tapi ada yang lebih sering digunakan juga hubban wa karamah. Hubban wa karam. Jadi gini, Dan apa Ustaz? faedahnya hubban wa karamah. Ini kan berarti kan antum habis berbuat baik sama dia sehingga dia mengatakan syukran. Maka perbuatan baik itu antum atas dasar cinta sama dia dan memuliakan dia. Gitu. Mafhum? Lihubbilak wa ikramilak. Paham? Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Hasan, barakallahu fikum. Nah. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan, hayakallah. Akhar, ma عندك سؤال مشكلة من مشاكل الدنيا؟ يعني نحو. Taib, kalau nggak ada mungkin kita bisa cukup. Nah, izin Ustaz. Fadal. Nah, kalau misalkan ini kan Ustaz, contohnya dari isim fa'il semua Ustaz tahannya. Jadi kalau misalkan saya katakan Ja'a Muhammadun al-madrubu akhuhu, kemudian akhuhu ini akhu itu i'rabnya naibul fa'il Ustaz. Ayo, sahih, ahsan. Kayak gitu, betul. Nah, kan? Nah, Saya ragu. ahsan. Berarti apa? Yaitu udah intinya babnya sebagaimana bab fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Makanya sebenarnya kalau antum udah ketemu bab isim beramal sama fi'il, ana lebih enak lagi menjelaskannya, lebih enggak nahan-nahan. Nah, tapi kalau udah antum udah paham, ya kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, Bismillah. Karena juga baru paham ternyata Anda selama ini mikirnya naat sababinya itu abuhunya. Iya, betul. Kebanyakan gitu memang memahaminya. Nah, sababinya abuhunya, bukan. Tapi naatnya itu tetap kita katakan naat. Tapi sababinya setelahnya fa'il. Ayo. Iya. Barakallahu. Saya mikirnya sababi itu abuhu. Soalnya Ustaz saya sering ngomong anta jamilun ustazuhu. Saya kira naat sababinya adalah ustadznya kan. Ternyata jamilun ustazuhunya sebagai fa'il mudhaf mudhaf. Oh. Ayo, Hasan. Antum apa kitabnya yang udah dipelajarin? Mulakhasan. Udah selesai? Alhamdulillah sudah, tapi ada beberapa materi yang
serasa tidak diperlukan sama mubtadi dulu, yang di skip gitu Ustaz. Ya. Tayyib. Syuwaya. Tayyib, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah taala. Besok kita lanjutkan lagi pada bab al-ma'rifah wa aqsamuha. Ya, antum silakan catat ta'liq dari kitab Tufasaniyah ini ke Tufa Wasobiyah antum yang butuh dita'liq, supaya nanti tatkala antum memurojaah pelajaran Tufa Wasobiyah atau ingin mengajarkannya, nggak perlu repot-repot merujuk kepada kitab Tufasaniyah. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum wa musyarakatikum, wa barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.